perkenalkan, saya Putri Nur Afisyari. Di video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perbankan syariah. Nah, yang mana saya akan menjelaskan subjudul materi mengenai sejarah bank. Oke, langsung saja ke materi mengenai sejarah bank yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah bank. Apa itu bank? Kata bank berasal dari bahasa Prancis atau Italia, yaitu banca, yang berarti bangku. Kenapa disebut begitu? Karena para banker melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Itulah disebut dengan bangku. Nah, bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma atau bisa dibilang suatu bentuk kerjasama antara dua badan usaha atau lebih yang tujuannya itu untuk mengembangkan badan usaha gitu. Nah, bank pertama kali didirikan pada tahun 1690. Nah, dalam sejarah asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Nah, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Nah, perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara-negara jajahannya, baik itu di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Nah, jika ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan ini dimulai dari jasa penukaran uang. Itulah tadi sehingga dalam sejarah perbankan itu, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam istilah bahasa, bank itu diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak seperti kita. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi bank. Nah, fungsi bank itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama fungsi bank secara umum, lalu yang kedua fungsi sampingan dari bank. Nah, oke, untuk yang pertama fungsi bank secara umum itu terbagi lagi poin-poinnya. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan yang biasanya kita menabung. Nah, mereka menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Nah, dari penghimpunan dana tersebut, bank bisa menjamin keamanan uang masyarakat dan sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Jadi kayak kita nabung, terus tiap bulannya itu kan dikenakan biaya simpan uang gitu, seperti kayak bunga lah istilahnya. Kalau bank konvensional biasanya selalu ada bunganya per bulan, biasanya 15.000 ya. Kalau BRI, saya pakai BRI, itu 15.000 per bulan untuk biaya penyimpanan uang tersebut di bank mereka gitu kan. Nah, setiap produk simpanan, bank menawarkan bunga yang berbeda-beda pastinya. Kayak contohnya deposito itu memiliki bunga yang lebih tinggi dari tabungan karena nasabah harus menyimpan uangnya untuk jangka waktu tertentu biar bisa dapat menikmati lebih tinggi gitu keuntungannya. Sedangkan tabungan yang biasa kita pakai itu bisa ditarik kapan aja. Kapanpun kita mau kita bisa narik gitu, atau nasabah yang memerlukan uang bisa kapan aja gitu nariknya. Nah, itulah tadi poin pertama dari fungsi bank secara umum. Lalu fungsi bank secara umum yang poin kedua, tadi kan udah poin pertama, ini poin keduanya, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit atau sistem pinjaman. Nah, pastinya kredit yang ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada si peminjam tersebut. Contohnya seperti kredit kepemilikan rumah atau kayak KPR gitu kan, kredit mobil dan lain sebagainya. Artinya dengan bank tersebut menyalurkan dana, bank bisa menyejahterakan masyarakat dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional pastinya. Karena dengan adanya sistem kredit dan sistem pinjaman tersebut dari bank, pastinya masyarakat bisa lebih terbantu gitu. Kayak kita mau bikin usaha, tapi kita nggak ada pegangan modal gitu. Kita bisa pinjam ke bank dengan syarat-syarat yang ditentukan mereka. Nah, kita bisa jadi terbantu dengan adanya pinjaman bank tersebut. Ya walaupun emang
pastinya mengenakan bunga di setiap pinjaman oleh bank gitu kan. Tapi bisa dari situlah bank bisa menyejahterakan masyarakat dengan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional di Indonesia gitu. Lalu kita masuk ke fungsi sampingan dari bank. Nah, tadi kan udah fungsi umumnya, sekarang kita masuk ke fungsi sampingan dari bank. Nah, fungsi sampingan dari bank ini termasuk layanan-layanan jasa bank lainnya seperti mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi internasional, terus penciptaan uang, sarana investasi juga, sarana investasi dari perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Pasti kan perusahaan tersebut bisa jadiin investasi ke bank gitu kan. Terus pastinya bisa menyimpan barang berharga ya. Nah, itu tadi menurut saya fungsi dari sampingan bank. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurleli Kurniati, NIM 0501192088. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perbankan di Indonesia. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Sejarah perbankan di Indonesia bisa dikatakan karena adanya dampak dari penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Pada saat penjajahan, terdapat beberapa bank penting bagi Hindia Belanda. Di samping itu juga ada perbankan yang milik orang Indonesia maupun negara-negara Eropa. Setelah kemerdekaan, perbankan Indonesia mulai berkembang dan maju. Kemudian, bank yang awalnya milik Belanda kemudian dialihkan menjadi bank pemerintahan Indonesia. Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah The Japanese Bank. Bank ini didirikan pada tahun 1828 untuk mengeluarkan uang yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahannya sendiri. Dan pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan dengan kedudukan sebagai bank sentral. Seiring waktu berjalan, pemerintahan Indonesia melakukan penetapan kedudukan Bank Negara Indonesia. Akhirnya, ketika konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia dan Belanda setuju untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia menjadi bank umum yang awalnya itu bank sentral. Kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perbankan syariah di Indonesia. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, bagaimana sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia? Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan terhadap bank-bank yang menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan di Indonesia ini, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjangan, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness atau literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat. Apabila ada salah kata ataupun pengurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Akbar, NIM 05011932660. Dan di sini merupakan saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas EKI 5E. Nah, video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan syariah. Dan untuk itu saya akan menjelaskan beberapa bagian dari subbab yang saya tangani. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbankan syariah modern. Pada zaman modern ini, manusia menggunakan perjanjian sebagai salah satu bentuk pengikat antara satu pihak dan pihak lainnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghindarkan diri dari perselisihan. Nah, untuk bank syariah sendiri, berarti bank
yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam. Nah, tentunya mengacu kepada hadis dan Al-Quran. Nah, bank syariah ini memiliki prinsip utama, yaitu pertama larangan riba, terus yang kedua melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. Yang ketiga memberikan dan mengeluarkan zakat. Nah, dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atau dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah dan bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya. Karena bunga ini secara fikih merupakan salah satu hal yang haram, maka dari itu timbul usaha-usaha di sejumlah instansi alternatif terhadap bank yang untuk mengatasi bank-bank yang mengandung riba. Nah, bangsa-bangsa Muslim mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah, usaha modern pertama yang untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an. Namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an. Di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Kini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan negara-negara barat. The Islamic Bank merupakan salah satu bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada pada tahun 1983 di Denmark. Kini bank-bank besar dari negara barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase, Manhattan Bank, dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nikmatul Maula Pulungan, nomor induk mahasiswa 0501193226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan tolak ukur terhadap eksistensi ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah banyak terkonsentrasi pada bidang atau sektor keuangan yang didukung dengan sektor real. Oleh karenanya, perkembangan perbankan syariah mengikuti perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang berpositif dari tahun ke tahun, dan faktor pendorongnya adalah salah satunya tren industri halal. Lalu, adanya undang-undang perbankan syariah juga mendorong bank-bank syariah yang lainnya berkembang. Kemudian, pada akhir tahun 2013, pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka pengaturan dan pengawasan perbankan syariah juga berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Dan kini di Indonesia telah hadir bank syariah terbesar, yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah hasil merger atau gabungan ketiga bank syariah terbesar di Indonesia milik BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Mandiri sejak 1 Februari 2021 hingga saat ini. Semoga dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia ini diharapkan Indonesia menjadi pasar keuangan syariah secara dunia. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.